Bakar yang aku tinggalkan untuk anak istriku. Allah wa Rasuluh takbir. Allah Nabi Muhammad. Begitu ekspresi cinta. Siapkan diri kalian, siapkan tenaga kalian, siapkan harta kalian, siapkan badan kalian, siapkan jiwa kalian. Nanti apabila ada komando jihad untuk membela agama ini, untuk membela Islam, untuk membela kemuliaan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, angkat tangan yang siap membela baginda Nabi Muhammad, yang siap membela baginda Nabi Muhammad. Kibarkan bendera, kibarkan bendera. Angkat tangan kalian, angkat sekali lagi, angkat. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terbesar umat Islamnya harus betul-betul kita berkuat untuk membela produk-produk mereka. Menampilkan karikatur yang membuat kami murka. Kamu anggap sebagai simpati atas hilangnya nyawa guru itu. Kita akan maju, saudara. Kita akan bela. Kita bela. Cinta perlu bukti. Angkat tangan kita semua. Angkat tangan kita semua. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, lihatlah kecintaan sahabat terhadap baginda Nabi Muhammad. Beberapa sahabat rela berkorban untuk baginda Nabi Muhammad. Tatkala komandan jihad, Rasul meminta harta untuk digunakan untuk modal jihad, maka Sayyidina Abu Bakar terdepan dengan memberikan hartanya kepada baginda Nabi Muhammad. Semua harta diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Yang aku tinggalkan untuk anak istriku, Allah wa Rasuluh takbir. Allah Nabi Muhammad. Begitu ekspresi cinta, saudara. Cinta itu memerlukan pengorbanan. Cinta itu perlu dibukti. Ya, lesan memang perlu. Ucapan untuk mengucapkan cinta kepada Nabi Muhammad perlu. Salawat perlu. Tapi kita perlu tindakan konkret untuk membuktikannya, saudara. Bagaimana cara kita membela Nabi? Saat ini, ya, kita tidak narkis. Kita setuju. Kita saling mencintai. Kita setuju. Apa yang dikatakan oleh ibu polisi yang dibawa tulisan kita damai. Ya, saat ini kita damai, saudara. Saat ini kita damai. Perancis jauh. Itu Presiden Perancis ada di pojok sana, ada di Perancis. Kita tidak bisa menyatroni, kita tidak bisa menyeberang, kita tidak bisa berangkat. Akan tetapi ada yang paling elegan, saudara. Melalui demo ini, bahkan melalui boykot produk-produk Perancis, itu merupakan bentuk pembelaan kepada baginda Nabi Muhammad. Kami umat Islam bukan anarkis, kami umat Islam bukan orang-orang yang bengis, kami umat Islam selalu cinta damai. Berapa banyak saudara kita dihina, mulai dari Denmark membuat karikatur Nabi, kemudian Norwegia, sekarang Prancis, bukti bahwa Walan Tardo, mereka orang-orang kafir tidak rindu kepada kita, saudara. Oleh sebab itu, siapkan kewaspadaan kalian, siapkan diri kalian, siapkan tenaga kalian, siapkan harta kalian, siapkan badan kalian, siapkan jiwa kalian. Nanti apabila ada komando jihad untuk membela agama ini, untuk membela Islam, untuk membela kemuliaan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, angkat tangan yang siap membela baginda Nabi Muhammad, yang siap membela baginda Nabi Muhammad. Kibarkan bendera, kibarkan bendera. Angkat tangan kalian, angkat sekali lagi, angkat. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillah, karena banyak para orator yang akan menyampaikan kalimat-kalimat dan ketuah-ketuah kepada kita. Saya cukupkan di sini orasi saya. Mudah-mudahan
semua tetap semangat, siang ini tetap semangat untuk membela Nabi, untuk membela Islam, untuk membela Allah. Semuanya yang pulang dari tempat ini, saya minta sesuai dengan pesan imam kita, sesuai dengan pesan guru-guru kita contoh demo di Jakarta, damai, tertib, aman, tanpa anarkis. Setuju? Setuju? Kita tunjukkan umat Islam cinta damai, umat Islam sopan, umat Islam adalah damai, umat Islam adalah rahmatan lil alamin. Setuju? 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 Untuk menunjukkan kekompakan kita, kebersamaan kita. Sekali lagi angkat tangan kita, kepalkan tangan kita, angkat bendera ormas kita, angkat bendera la ilaha illallah. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar sama Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Al-Quran iman kami, ayo berjemaah. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Nabi, aksi bela Nabi, aksi bela Nabi, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Nabi, aksi bela Nabi, aksi bela Nabi, Allah Allahu Akbar. Angkat benderanya, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian yang sore hari ini telah siap mendampingi kami. Yang saya hormati ormas-ormas Islam se-Surabaya, baik itu ormas yang terkait dengan angkatan muda maupun angkatan tua, dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita datang ke tempat ini sebenarnya ingin meyakinkan kepada para aparat, kepada pimpinan, pejabat, seluruh yang hadir dan mendengar acara ini, bahwa umat Islam Indonesia, khususnya Surabaya, telah melakukan berbagai macam perenungan bahwa ternyata menegakkan kebenaran itu
harus melalui berbagai macam tantangan dan hadangan. Kali ini datang dari negeri sono, Prancis, seorang presiden yang bernama Mercon. Dia telah melakukan 3 kesalahan. Tolong nanti kalau ketemu Mercon sampaikan salam saya. 1, dia tidak paham demokrasi. Dia hanya memahami bahwa demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya. Yang kedua, kesalahan fatal dia adalah tidak memahami hak asasi manusia, sampai membuat kartun penghinaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap sesuatu yang biasa. Dan kesalahan yang ketiga, Presiden Mercon tidak paham bahwa penghinaan yang dilakukan akan berakibat fatal. Umat Islam seluruh dunia tidak akan tinggal diam. Ketika kaki sudah melangkah untuk membela kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya kita siap untuk berjihad. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi, karena demokrasi, hak asasi manusia, semuanya itu ada aturannya. Jangan main-main dengan penghinaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, yang hadir di tempat ini kalau sudah mau hadir berarti siap untuk jihad fisabilillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu lagi, bahwa Prancis dalam hal ini dan negara-negara barat pada umumnya sebenarnya telah terjangkit penyakit ketakutan terhadap bangkitnya Islam, ketakutan terhadap bangkitnya Islam dan umat Islam seluruh dunia. Mari kita buktikan bahwa siapapun yang menghalang-halangi tegaknya kalimat tauhid, dia akan menerima upah, dan upahnya itu akan penderitaan, insya Allah selama-lamanya ini. Oleh sebab itu masih ada waktu kepada Presiden Mercon untuk bertaubat, dan mudah-mudahan kita bangsa Indonesia yang cinta damai, Presiden kita Jokowi juga sudah memberikan peringatan kepada Presiden Prancis agar tahu diri dan mencabut ucapannya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini semakin memberikan semangat dan spirit kepada kita semua umat Islam, dari manapun berangkatnya, dari manapun organisasinya, kita disatukan oleh Al-Quran, kita disatukan oleh imam kita disatukan oleh sahabat kita disatukan oleh agama kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa didengar oleh Bapak Ibu polisi yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan ikut mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami.
Islam aksi bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat para ustadz, kiai, habaib yang kami hormati serta saudara-saudara kami sekalian. Ayyuhal muslimun, mari kita kulingcon. Artinya kita berpikir kisah atau sejarah, yaitu para nabi-nabi dulu. Zamannya Nabi Hud mengajak kepada umatnya siang dan malam untuk mengabdi pada Allah. Tapi pada waktu itu yang namanya kaum Ad sombongnya luar biasa, karena mereka merasa pandai di dunia, mereka merasa kaya, mereka semuanya punya. Kepandaian merasa dimiliki, kekayaan dimiliki, pertahanan yang kuat dimiliki, sehingga mereka mengatakan, waqalu man asaddu minna kuwatan. Siapa di muka bumi ini yang paling kuat? Siapa di muka bumi ini yang paling hebat selain saya? Tidak ada. Tetapi ada mereka tidak tahu. Alam yarau anna Allaha alladzi khalaqahum. Mereka tidak tahu bahwa semuanya itu ada yang membuat Allah, sehingga kekuatan yang hakiki tidak ada lain kecuali adalah kekuatan dari Allah. Oleh sebab itu boleh meremehkan wong Islam karena dianggap lemah, boleh meremehkan wong Islam karena dianggap miskin, boleh meremehkan orang Islam karena dianggap ini dan itu. Tetapi ingat, pasti dan pasti bahwa umat Islam akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kuatnya orang kafir, bagaimanapun hebatnya orang kafir, kalau berhadapan orang dengan orang Islam pasti tidak ada menangnya. Kalau tidak percaya hadirin, mari kita sadar sesadar-sadarnya. Ingat perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Kota Badar dengan Madinah waktu itu jaraknya kurang lebih 130 kilo. Bayangkan di Saudi pada waktu Ramadan itu panasnya bukan main. Tapi umat Islam tidak ada halangan, tetap berangkat. Dan yang perlu diketahui lagi, umat Islam hanya 313. Sedangkan orang-orang kafir sebanyak 1000 orang, 3 kali lipat. Perlu diketahui masalah kendaraan, masalah persiapan, masalah persenjataan. Orang-orang kafir untanya 700 ekor, kudanya 600 ekor, kemudian peralatan perang luar biasa lengkapnya. Orang Islam pedangnya plus baju perang hanya 14, kudanya hanya 2, untanya hanya 70, orang kafir kudanya saja 600. Menurut orang mana, strategi ahli perang mana, kalau orang Islam bisa menang? Yang jelas tidak mungkin bisa menang. Tetapi Allah membuat lain, bahwa Allah adalah menolong pada hambanya. Maka kemenangan adalah di tangan umat Islam. Ini adalah gambaran yang jelas bagi orang-orang mukmin supaya tidak kecil hati. Kita punya Allah dan Allah pasti menolong pada kita. Ayyuhal muslimun, mari kita lihat lagi, yaitu zamannya kaum Nabi Soleh. Wa kana fil madinati tis'atur rahtin. Di dalam kota waktu itu ada 9 naga yang kuat luar biasa. Dia adalah yufsiduna fil ard wala yuslihun. Tidak pernah mereka itu adalah berbuat baik di muka bumi. Mereka selalu merusak dan merusak. Dan dia sepakat kalau tiap malam berpidato, tiap malam yaitu musyawarah bagaimana tata cara untuk menghancurkan Islam. Maka di sana dia sumpah-sumpah
wallahi akan membunuh yang Nabi Soleh dan pengikutnya. Memang programnya orang-orang kafir hadirin sesuai dengan yaitu surat An-Naml itu, maka akan menghabiskan yaitu terhadap umat Islam. Oleh sebab itu, Islam ini agama Allah, bukan agama buatan manusia. Maka tidak usah ragu-ragu lagi bahwa pertolongan Allah pasti datang sebagaimana yaitu perang Badar. Sebaliknya pada waktu perang Hunain umat Islam 4 kali lipat kekuatannya dibanding orang kafir. Ternyata Allah membuat lain, maka umat Islam adalah mengalami satu kekalahan. Ini gara-gara karena kesombongan. Perang Uhud pun sedemikian hadirin. Mestinya kalau menurut nalar akal sehat, perang Uhud itu mestinya menang, sedangkan perang Badar kalah. Tetapi kenyataannya perang Uhud orang Islam yaitu kalah, sedangkan perang Badar yaitu menang. Ini benar-benar gambaran bahwa urusan menang dan kalah adalah dari Allah. Tugas kita adalah berjuang. Tugas kita adalah berjuang untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian hadirin, mari kita lihat sekilas peristiwanya Fir'aun. Bagaimana kurang kuatnya Fir'aun, menteri-menterinya Fir'aun, bala tenteranya Fir'aun, sampai menghabisi, membunuh yaitu orang laki-laki. Kurang bagaimana? Dan siapa? Bolone Nabi Musa, hanya dengan saudaranya hadirin, tidak banyak. Tetapi dengan izin Allah, maka Allah wa najainahuma wa qaumahum, maka Allah menyelamatkan, maka Allah memenangkan Musa dan kaumnya. Oleh sebab itu umatnya Nabi Muhammad jangan ragu-ragu lagi, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu umat Islam di mana saja berada, apakah di TNI, apakah di Polri, mari kita semuanya menyatu, jangan membeda-bedakan. Asal Qur'annya sama, nabinya sama, kitabnya sama, agamanya sama Islam, ini adalah pasti menyatu. Kalau tidak nyatu hadirin, orang Islam walaupun ibadahnya luar biasa, batuknya sampai gosong karena sujud, ahli sujud, tetapi kalau tidak rukun sesama Islam, akafartum ba'da imanikum, apakah Anda kafir sesudah Islam? Lantaran semua umat Islam atau lantaran orang tersebut tidak mau rukun terhadap umat Islam. Oleh sebab itu dimanapun berada, mari kita tetap menyatu sama Islam. Dan wahai umat Islam, jangan bergerak sendiri-sendiri. Maka kita harus mengikuti komando ulama. Karena sekarang sudah tidak ada Nabi hadirin, Nabi sudah terakhir. Maka yang mewarisi Nabi adalah ulama warasatul anbiya. Maka ulama ini adalah menjadi panutan kita. Kita harus tunduk manut aturan kepada ulama. Jangan sampai menyelisih atau mentang kepada ulama. Memang kita sadar ada ulama khair, ada ulama suk. Kalau ulama khair tentu mengikuti Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu kita hati-hati, jangan sampai mau diadu domba di antara umat Islam, melainkan kita menyatu dan menyatu. Terakhir hadirin, bagaimana peristiwanya Nabi Muhammad SAW. Lihat surat Al-Anfal ayat 30. Wa in yamkuru bikal ladina kafaru lisbitu ayaktulu ayaktujuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wahai Muhammad, kamu ingatlah ketika orang-orang kafir merekayasa, Abu Jahal, Abu Sofyan, dan Abu yang lain, mereka adalah selalu bagaimana supaya umat Islam ini hancur. Targetnya Abu Jahal, targetnya setelah dia mengadakan rapat di istana, yaitu namanya Darun Nadwah. Di Darun Nadwah dia merancang, karena Islam semakin hari semakin maju, karena Islam semakin hari semakin banyak penganutnya, maka tidak ada lain bahwa Nabi Muhammad harus dipenjara. Kalau dipenjara tidak bisa, maka Nabi Muhammad harus dibunuh. Kalau tidak bisa dibunuh,
maka umat Islam Nabi Muhammad harus diusir dari kotanya. Survei membuktikan di hari Mekah kemudian diusir ke Madinah. Di sana adalah menata satu aturan Islam. Kemudian yang lain ada yang dibunuh dan sebagainya. Oleh sebab itu ayyuhal muslimun, itulah kisah-kisah zaman dulu. Makanya kita ayo di negara kita perlu diketahui dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini kita pertahankan, jangan sampai ada yang merubah dasar negara kita dari yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Oleh sebab itu ayyuhal muslimun, mari kita benar-benar konsekuen melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu sesuai dengan aturan ketuhanan yang Maha Esa. Ayyuhal muslimun, marilah kita benar-benar yaitu beretikat bersatu menjadi satu. Jangan sampai kita berpecah belah. Golongan kita masing membanggakan dirinya masing-masing. Golongannya makin hebat. Maka ayyuhal muslimun semuanya, dengan amar ma'ruf ini kita sampaikan dengan baik, dengan bagus. Jangan sampai ada yang merusak meskipun satu bunga, meskipun satu pohon. Dan supaya ini akan lebih sukses, mudah-mudahan dari perwakilan kedutaan ini bisa menerima para habaib, para kiai, sehingga kita berdialog yang bagus, yang enak demi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Oleh sebab itu ayyuhal muslimun, mari kita benar-benar selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umat Islam selalu dijaga oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah. Cukup sekian, terima kasih. Takbir, Allahu Akbar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Dunia muslim mengecam, tapi kamu biarkan. Lalu ada guru yang memamerkan karikatur itu di depan murid-muridnya, hingga ia mati oleh seseorang yang sebenarnya terpengaruh karena pembiaranmu. Pembiaran atas karikatur bodoh dari Charlie Hebdo. Ya, kami kutuk pembunuhan itu.
Tapi kami tidak setuju perilaku guru ekstrim dan kami tentang itu. Tapi kamu bela laku guru itu, bela atas nama kebebasan dan kemanusiaan. Hingga biarkan lagi gedung di salah satu kotamu menampilkan karikatur yang membuat kami murka. Kamu anggap sebagai simpati atas hilangnya nyawa guru itu. Kayaknya kamu perlu sedikit perawatan mental, kalau kata Erdogan. Coba tengok belakangmu. Belakang. Coba tengok gambar-gambar itu. Coba tengok sekali lagi, tengok gambar-gambar itu. Biar kamu ingat. Dulu negaramu pernah mengajari dunia tentang arti penjajahan dan pembantaian. Gambar-gambar itu, tengok sekali lagi. Itu adalah foto jutaan rakyat Aljazair yang kalian bantai hanya karena menuntut satu kebebasan. Lalu kamu katakan hari ini, liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, persamaan, persaudaraan. Omong kosong! Sudahlah, minta maaflah dan tarik karikatur bodohmu itu. Oke, baiklah. Boikot Perancis! 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 Oke, cukup. Sekarang coba hadir ke sini. Coba ya. Jawab, betulin dulu. Dan sebenarnya wargamu ini mengendaki saling hormat menghormati atas perbedaan keyakinan di antara mereka. Tapi kamu dan ekstrim kananmu yang menghancurkan itu semua. Jadi berhentilah dan minta maaflah. Sudahi kelakuan bodohmu terhadap kami. Video nih. Jika kamu tetap kekeh, lihat aja. Kamu akan merasakan bagaimana persatuan. Wargamu ini mengendaki saling hormat menghormati atas perbedaan keyakinan di antara mereka. Tapi kamu dan ekstrim kananmu yang menghancurkan itu semua. Jadi berhentilah dan minta maaflah. Sudahi kelakuan bodohmu terhadap kami. Jika kamu tetap kekeh, lihat aja. Kamu akan merasakan bagaimana persatuan kami. Takbir! Atau produk yang dari asalnya plastik. Setuju? Kita harus setuju. Kita tunjukkan kekuatan kita, bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wakil Islam dunia, kita akui, kita rela bahwa Islam itu adalah agama kita. Maka hari ini siapapun yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah SAW dihinakan, maka seluruh cara kita akan menunjukkan aturan-aturan yang akan dilakukan agak Lukman. Terima kasih.
Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Para berjuang ya, membela Islam, Masya Allah. Allah Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar.